Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Teman-teman, jadi di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer dalam rangka menghadapi seleksi guru P3K, yang mana judul video pada hari ini teman-teman adalah 20 menit mahir kompetensi teknis, trik cepat jawab pedagogik P3K. Nah, di sini secara khusus admin akan membahas tuntas tentang bagaimana cara untuk mahir kompetensi teknis sekaligus trik cepat jawab pedagogik P3K. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya saja. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soal pedagogik dengan cepat, dengan tangkas, dan tentunya jawaban yang kita dapatkan itu teman-teman itu benar ya. Jadi di sini ada tips untuk mengerjakan apa namanya soal pedagogik, terutama yang berkaitan dengan penilaian. Nah, perlu teman pahami bahwa pedagogik itu adalah salah satu bagian dari kompetensi teknis yang tentunya akan diteskan nantinya di P3K tahun 2021 atau 2022, yang mana soal-soal ini bisa jadi perbandingannya adalah 60-40 atau 70-30 teman-teman ya. Nah, sekarang kita perhatikan di soal nomor satu, bagaimana caranya menyelesaikan soal nomor satu seperti ini jika kita mendapatkan opsi jawaban, tujuan penilaian, prinsip penilaian, kemudian fungsi penilaian dan hasil penilaian. Nah, tentunya teman-teman harus memahami ya, harus memahami tentang eh, keempat opsi jawaban ini. Jadi di sini kata kuncinya sendiri di sini adalah kata menggambarkan. Nah, di sini ya, menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan A. Tujuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Fungsi penilaian, dan D. Hasil penilaian. Ya, sekarang bagi teman-teman guru honorer yang sempat menonton video ini, silakan jawab sekarang. Nah, setelah teman-teman menjawab, sekarang giliran admin ya. Nah, sekarang jawaban di sini kemungkinan besar itu C antara C dengan A ya. Jadi kalau prinsip, karena posisinya di sini adalah menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Jadi tidak mungkin prinsip, dan kecil kemungkinan juga hasil. Jadi di sini antara A dengan C. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tapi di sini karena kita kompetensi teknis, ini harus kita pilih satu opsi jawaban yang paling benar teman-teman ya. Harus ada opsi jawaban yang paling benar. Jadi kita coba lihat buktinya mana yang paling benar, tujuan penilaian atau fungsi penilaian untuk menjawab soal menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Seperti itu ya. Kita coba lihat. Nah, di sini jawabannya adalah C, teman-teman ya. Nah, jawabannya adalah C. Nah, di sini kita lihat buktinya. Nah, kita lihat fungsi dari penilaian itu sendiri. Di sini materinya, fungsi penilaian adalah menggambarkan. Nah, jadi ada kata kalimat menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Kemudian kedua mengevaluasi. Kemudian yang ketiga menemukan, dan yang keempat adalah sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Jadi di sini fungsi penilaian itu teman-teman, yang pertama itu adalah menggambarkan, mengevaluasi, menemukan, dan sebagai kontrol, seperti itu ya. Nah, kita lanjut di sini. Selain tadi untuk apa namanya fungsi penilaian, ternyata tujuan penilaian juga teman-teman ada rumus dasarnya, yaitu kata kalimat seperti ini. Aku tahu namun dua kali tetap bertahan dan memperbaiki semua. Aku tahu itu berarti mengetahui, dua kali tetap berarti dua kali menetapkan. Kemudian
memperbaiki, seperti itu ya. Jadi tujuan penilaian yang pertama itu ini, mengetahui tingkat kepuasan kompetensi ya dalam sikap pengetahuan dan keterampilan, kemudian menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar. Jika ada kata-kata mengetahui, menetapkan dan memperbaiki, berarti itu masuk ke dalam tujuan penilaian. Itu adalah rumusnya. Tapi kalau gambar Eva menemukan role, gambar menggambarkan, Eva evaluasi, menemukan role control, berarti itu adalah fungsi dari penilaian. Jadi gambar Eva menemukan role itu adalah fungsi dari penilaian. Itu adalah tips dari saya untuk teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2 ya, di sini sudah jelas di layar ya. Jadi teman-teman silakan catat atau sekalian langsung jawab ya. Jadi bagi teman-teman silakan jawab di kolom komentar setiap soal yang admin bacakan. Di sini mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai oleh seorang sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan ya A. Prinsip penilaian, B. Tujuan penilaian, C. Fungsi penilaian, dan D. Bentuk penilaian. Nah, di sini tadi kita sudah pelajari tadi sebelumnya bahwa ada kata dasar mengetahui. Mengetahui berarti apa jawabannya ya? Kalau fungsi penilaian kan gambar role, gambar Eva nemukan role. Sekarang teman-teman silakan jawab dulu di kolom komentar untuk soal nomor 2 ya. Dan bagi teman-teman yang baru temukan channel ini silakan like, komen, dan subscribe-nya. Oke. Jawabannya di sini teman-teman kemungkinan bukan prinsip, bukan fungsi, dan bukan bentuk penilaian. Jadi kemungkinan jawabannya adalah tujuan penilaian. Kita lihat ya, kita lihat buktinya. Jadi jawabannya adalah B, tujuan penilaian. Nah, di sini ya, jawabannya adalah B, tujuan penilaian. Oke, kita lanjut. Nah, soal nomor 3. Jadi untuk tujuan penilaian tadi mengetahui berarti itu masuk ke dalam fungsi dari tujuan penilaian. Berarti jawabannya adalah B, tujuan penilaian ya. Seperti itu. Sekarang soal nomor 3 teman-teman ya, ini masih pedagogik. Di bawah ini merupakan fungsi penilaian. Ini masalah penilaian lagi ya. Jadi nanti banyak sekali soal-soal yang berkaitan dengan penilaian. Dan tentunya teman-teman itu harus betul-betul fokus ya, seperti itu. Nah, soal nomor 3 di bawah ini merupakan fungsi penilaian kecuali, berarti ada kata kecuali teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pahami dulu apa sih fungsi dari penilaian. Penilaian itu adalah gambar Eva kan evaluasi. Kita tidak usah terlalu baca soalnya di sini teman-teman. Di sini kan kalau teman-teman tidak mengetahui rumus dasar untuk menyelesaikan soal, itu 1 detik kita bisa langsung temukan jawabannya. Jadi cara seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Di bawah ini merupakan fungsi penilaian kecuali. Nah, kan ada kata kecuali di sini teman-teman ya. Ada kata kecuali berarti yang bukan. Jadi cara tepatnya adalah kalian harus cepat mengingat apa fungsi penilaian itu. Apa fungsi penilaian? Jadi rumus kuncinya adalah gambar Eva nemukan role. Gambar menggambarkan ada. Kemudian kontrol ada, evaluasi ada. Gambar Eva menemukan role, menemukan ada, sedangkan tidak ada apa? Mengetahui. Berarti jawabannya adalah B, mengetahui. Karena mengetahui itu masuk tujuan penilaian. Jadi perlu teman-teman pahami, untuk bisa lolos P3K itu teman-teman harus bergerak cepat, harus tepat, cepat, dan benar ya, seperti itu ya. Jadi sini adalah tipsnya. Jika seandainya teman-teman tidak mengetahui fungsi penilaian, tidak hafal rumus fungsi penilaian, maka teman-teman bisa butuh waktu 2-3 menit untuk menjawab soal ini. Tapi kalau teman-teman sudah paham fungsi penilaian, tujuan penilaian, bisa bedakan mana fungsi penilaian, mana tujuan penilaian, maka 1 detik soal ini kalian bisa selesaikan. Seperti itu ya. Di bawah ini merupakan fungsi penilaian kecuali, langsung kontrol bukan, menggambarkan bukan, mengevaluasi bukan, menemukan bukan. Berarti yang benar adalah mengetahui. Karena kalian sudah tahu bahwa mengetahui itu masuk tujuan penilaian, bukan masuk fungsi penilaian. Karena ada kata kecuali. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tips cepat ya, 1 detik selesaikan 1 nomor pedagogik dengan benar. Oke, kita lanjut soalnya. Nah, di sini jawabannya ya, B, mengetahui ya. Karena kemudian kita pindah ke nomor 4 ya. Nah, nomor 4 silakan teman-teman baca dulu, baca dulu, kemudian jawab soalnya ya. Soal nomor 4.
pendekatan tes yang berusaha menafsirkan hasil tes yang diperoleh siswa dengan membandingkannya dengan patokan yang telah ditetapkan sebelum hasil tes itu sendiri diperoleh dan bahkan sebelum kegiatan pengajaran dilakukan. Patokan yang akan dipergunakan untuk menentukan batas kelulusan itu telah ditetapkan, dinamakan. Nah, di sini bagaimana cara cepat untuk menjawab soal ini? Cara cepatnya seperti ini teman-teman ya. Kalian cari kata kuncinya. Meskipun kita tidak pahami soal, tapi kalau kata kunci itu muncul secara berulang kali, maka teman-teman akan dengan mudah menemukan jawaban tepatnya. Nah, di sini ya, kita lihat penilaian acuan patokan. Kita baca dulu langsung jawabannya. Penilaian acuan patokan norma tuntutan selanjutnya. Di sini ada kata kunci yang berulang. Itu ada kata patokan yang dominan. Ada kata patokan yang dominan. Ya, saya ulangi. Ada kata patokan yang dominan. Berarti jawaban yang paling benarnya adalah ini. A. Penilaian acuan patokan. Jadi, tidak selamanya ketika kalian menjawab soal itu harus mengetahui materinya. Tidak selamanya teman-teman ya. Tidak selamanya. Terkadang kita bisa menjawab soal itu apabila ada kata yang berulang dan di pilihan opsi jawaban ada yang kaitannya dengan kata yang berulang tersebut. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang jawabannya adalah penilaian acuan patokan. Ini kan sudah berulang teman-teman ya. Ini kan sudah berulang. Ini sudah berulang ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini penilaian acuan patokan. Nah, soal berikutnya. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes ya. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif PAN, penilaian acuan norma, mencerminkan status individu dalam kelompok pendekatan yang dimaksud adalah, nah di sini kan ada kata PAN ya. Nah, ini sudah jelas ya. Ini sudah jelas ya. PAN itu adalah penilaian acuan norma. Jadi teman-teman silakan jawab ya. Ya, ini. Pendekatan menggunakan norma secara relatif berdasarkan distribusi skor ya. Pada PAN. Berarti yang benar adalah ini. Kita coba lihat. Kalau salah silakan ditegur ya. Nah, kita coba lihat. Nah, ini. Di sini jelas ada kata kunci norma. Ada kata kunci norma. Sedangkan di sini yang tidak ada norma, yang ada normanya cuma bagian D, penilaian acuan norma. Kemudian kata kunci kuat adalah di sini PAN. PAN itu kan kepanjangan dari penilaian acuan norma. Jadi sebenarnya begini teman-teman ya. Untuk menjawab soal pedagogi kompetensi teknis itu gampang. Itu gampang-gampang susah, tapi kalau kalian tahu tipsnya, kalian tahu alur soalnya, tidak tidak perlu itu terlalu banyak mengetahui materinya, tapi ketahui kata kunci yang ada di dalam soal itu sendiri. Contoh, ini admin tidak ketahui, admin ini tidak tahu penilaian acuan norma itu apa. Ya, tapi admin lihat di sini ada kata yang berulang, kata kunci berulang norma, kemudian ada PAN. PAN itu kan kepanjangan dari penilaian acuan norma. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini kata kunci acuan norma. Kata kuncinya penilaian acuan norma itu adalah norma dengan kelompok kelas ya. Seperti itu ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, jadi bagi teman-teman yang tidak sependapat dengan jawaban admin, silahkan jawab jawaban lainnya di kolom komentar. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Soal nomor 6. Nah, di sini lagi-lagi ada ya soal nomor 6 ya, penilaian acuan patokan ya. Nah, ini sudah admin lingkari langsung. Di sini kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang ingin dicapai, daya dukung karakteristik peserta didik. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian dasar pada pendekatan C, penilaian acuan patokan ya. Nah, penilaian acuan patokan. Jadi ini KKM itu adalah penilaian acuan patokan. Kata kuncinya ada kata patokan, ada kriteria. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jawabannya sama. Jadi kalau penilaian acuan patokan berarti itu ada patokan tertentu terhadap standar nilai, berarti itu masuk KKM.
Nah, KKM itu kan acuan patokan teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini saya sudah lingkari juga jawabannya, tidak apa-apa ya. Soal nomor 7, penilaian acuan kriteria bertujuan untuk. Jawaban paling benarnya adalah menentukan apakah tujuan instruksional yang dirancang telah dikuasai oleh anak peserta didik ya. Jadi di sini ada kata kunci teman-teman ya. Penilaian acuan kriteria mengharuskan setiap peserta didik menguasai kriteria yang sudah ditentukan. Jadi itu harus teman-teman pahami ya, kuasai apa pengertian dari penilaian, apa tujuan dari penilaian acuan kriteria. Jadi penilaian acuan kriteria itu tujuannya menentukan ya, atau mengharuskan setiap peserta didik menguasai kriteria yang ditentukan. Setelah yang bersangkutan menguasainya, ia boleh pindah pada bagian lanjutannya dan berusaha menguasai kriteria pada lanjutan tersebut dan seterusnya. Jadi jawaban yang paling benar adalah B, menentukan apakah tujuan instruksional yang dirancang telah dikuasai. Artinya dikuasai, materi itu dikuasai. Seperti itu ya. Oke. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya tentang 20 menit mahir pedagogik, kompetensi teknis, dan 1 detik menjawab satu soal. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.